Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Cianjur Selatan Farming. Nah, hari ini kita berada di lahan cabai keriting kita yang varietas Igo, tapi saat ini usianya di 55 hari setelah pindah tanam. Kegiatan hari ini kita akan melakukan penyepraian kembali ya, untuk pencegahan hama, pencegahan penyakit, serta untuk pencegahan yang namanya kerontokan bunga. Dan juga kita akan memberikan nutrisi supaya pembuahannya ini lebih bagus ya. Di 55 hari setelah tanam ini pertumbuhannya seperti ini ya. Ini di bagian tengah sudah terlihat rimbun teman-teman. Dan alhamdulillah kalau dari penyakit ini saya rasa aman ya. Namun tetap ada PR bagi saya di tanaman cabai ini, yaitu bukan gejala ya, tapi kerontokan bunga yang belum 100% teratasi ya. Jadi hari ini kita akan lakukan penyepraian kembali ya, supaya nanti bunga-bunganya itu tidak rontok. Dan ini kita lihat ya kondisi yang sudah jadi buah seperti ini nih. Untuk cabai keriting kita varietasnya Igo tapi. Untuk tipe buahnya dia sedikit agak besar teman-teman ya. Buah-buah yang pertama ya ini, buah-buah di cabang Y. Buahnya ukurannya lumayan besar ya. Untuk tingkat kekerasan buah sih lumayan keras kalau saya pencet-pencet seperti ini ya. Nah ini ya bakal buahnya seperti ini yang di bagian atas. Ini yang masih terlihat kekurangan unsur hara kalsium teman-teman nih. Dia menguning di tangkai bunga yang ujungnya itu jadi rontok. Untuk serangan hama ini bersih sekali ya, hama tripnya hampir tidak ada kalau saya lihat ya. Ini melihat dari pucuk daun yang sehat seperti ini teman-teman. Terakhir kita spray menggunakan fungisida, maksudnya insektisida mutual, kita mix sama insektisida Agus ya, untuk mengatasi hama tripnya. Dan alhamdulillah ini hasilnya memuaskan ya, hama tripnya aman sekarang ini nih. Kita perhatikan tidak ada bekas gigitan hama trip nih. Ini yang bagian bawah, nah ini kita lihat ya yang bagian atas teman-teman. Jadi ada 3 petak sawah. Ini yang bagian tengah nih. Itu yang paling atas di ujung. Nih pertumbuhannya seperti ini jika dilihat dari tengah. Dan ini bisa lihat dari bawah seperti ini ya. Untuk daun-daun bawah pun ini sehat teman-teman, aman dari bercak daun. Kalau 1-2 pohon itu ada, tapi hal yang wajar kalau menurut saya. Nih. Ini juga paritannya bersih karena beberapa waktu ke belakang kita spray menggunakan herbisida sistemik ya. Biar enak dipandang lah, kalau bersih kan enak melihat lahan pun begitu ya. Untuk pertumbuhan pucuk kemarin kan sempat kita berikan fungisida yang golongan azol teman-teman, 2 kali berturut-turut itu alhamdulillah tidak ada istilah stagnan ya. Bahkan lebih bagus, ini pembungaan kayak lebih diutamakan begitu. Nih kita lihat dari tunas-tunas air yang kita pelihara teman-teman, ini ada 4, bahkan ada yang 5 ya. Sebenarnya kita itu mau dilakukan perempelan untuk tunas air, karena waktu kepepet kita itu waktunya terlalu sibuk mungkin, jadi ada yang dirempel ada yang enggak teman-teman, sehingga tunas airnya dikatakan banyak sekali ya, sampai yang kecil seperti ini nih. Ini buah-buah nih, agak besar sekali teman-teman nih. Untuk ini ya panjang buah nih lumayan panjang ya, si cabai Igo tapi ini. Teman-teman nggak apa-apa ya, kita lihat-lihat dulu sebelum kita lakukan penyepraian ya. Nanti kita lihat bareng-bareng bahan apa saja yang akan saya pergunakan. Nah ini kita lihat di area yang sudah terkena sinar matahari teman-teman. Daunnya lebih kelihatan kan. Untuk kerimbunan, kalau kita nggak rempel tunas air dia rimbun cepet banget di kerimbunannya ya. Ini buah-buahnya nih teman-teman nih. Mudah-mudahan lah nanti pas panen kita mendapatkan harga yang bagus ya. Kalau sekarang sih, kalau anjlok sih enggak, cuman normal lah kalau dikatakan untuk sekarang ini. Nih dari bawah pun terlihat seperti ini teman-teman, aman dari penyakit bercak daun. Padahal hujan selalu ada di tempat kita ini, karena memang kita itu menjaga tanaman cabai ini supaya lebih aman lah dari penyakit-penyakit ya. Nih si bunga-bunganya teman-teman kelihatan. Oke teman-teman, kita lihat bareng-bareng apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian di pagi hari ini.
di usia 55 hari setelah pindah tanam ya. Ini kamera saya agak bocor ya, kelihatan tuh saya pegang kamera, pegang stabilizer ya. Gak apa-apa lah, karena memang matahari dari belakang saya teman-teman ya. Nah ini kita sudah siapkan ya, di depan ada tangki sprayer, ember, dan juga obat-obatannya. Oke ini ya, yang kita gunakan hari ini insektisida dulu deh. Untuk insektisida di sini kita menggunakan Andromeda teman-teman. Andromeda berbahan aktif abamectin dan acetamiprid. Abamectinnya gede kandungannya sih, 50 gram per liter. Dan juga ada acetamiprid ya, satu golongan sama imidacloprid dari Apidor itu ya. Jadi acetamiprid ini bisa untuk memecah si telur ulat supaya maksudnya si telur kupu-kupu supaya tidak menjadi ulat teman-teman. Itu bisa menggunakan acetamiprid ataupun imidacloprid. Dan abamectinnya juga untuk hama trip, kutu-kutuan, kutu kebul, hama trip, tungau bisa juga ya, karena abamectin selain bersifat selain insektisida juga bersifat akarisida ya. Kita gunakan Andromeda dengan double bahan aktif. Terus lagi untuk fungisida di sini kita menggunakan fungisidanya kontak saja karena memang hujannya sekarang agak jarang. Kita gunakan Antrakol teman-teman, bahan aktifnya Propinep ya. Untuk nutrisi kita menggunakan ini Saka SR teman-teman ya. Ini selalu kita andalkan pada tanaman cabai kita ini untuk menunjang kebutuhan nutrisi di fase generatifnya. Ini hara makro mikro campuran dengan nanoteknologi dan 100% larut dalam air. Untuk fase generatif nih tertulis jelas di sini ya. Kandungannya lengkap sekali, unsur makro dan juga mikronya. Jadi nggak perlu repot-repot kita tambahin yang namanya unsur mikro. Cukup pakai Saka SR aja di fase generatif ini ya. Untuk memenuhi kebutuhan di fase generatifnya ya. Terus lagi di sini kita juga tambahkan kalsium teman-teman ya. Karena memang cabai kita ini si bunganya masih rontok-rontokan, kita tambahkan kalsium ya. Supaya lebih aman lah dari kerontokan bunga. Memang kan kerontokan bunga itu disebabkannya oleh kurangnya unsur hara kalsium. Jadi kita tambahkan unsur hara kalsium nih. Ada CaCO3 97,34% dan ada kalsium oksidanya 54% teman-teman. Serta ada bahan tambahan lainnya, ada magnesium, ada zinc juga. Mungkin sebagian orang itu agak takut ya nyampur kalsium bersama insektisida, fungisida ataupun nutrisi teman-teman, karena memang kan itu secara teorinya tidak boleh dicampur, bahan lain itu akan kurang efektif jika itu dicampur sama kalsium. Nah tapi hal ini sering saya lakukan pada tanaman cabai. Penyepraiannya saya sering pakai campur-campur kalsium dan itu aman-aman saja teman-teman ya, tidak ada efek negatif. Bahkan itu lebih bagus ya, ketika kita sering memberikan kalsium, tanaman cabai itu akan lebih aman dari yang namanya penyakit, karena selain untuk menjaga kerontokan bunga, dia juga bisa untuk supaya kebal lah tanaman cabai itu dari penyakit, dan juga dia akan lebih kokoh dari segi batang ataupun ranting-rantingnya ya, karena kalsiumnya itu. Yang terakhir seperti biasa kita tambahkan perekat teman-teman, walaupun sekarang panas tidak ada hujan, kita tambahkan perekat lah supaya lebih merata ya. Oke ya, kita langsung saja campur bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan juga ember berisi air ya. Nah, yang pertama kita larutkan yang tepung dulu teman-teman. Untuk fungisida Antrakol di sini saya berikan kurang lebih di 2 sendok penuh ya. 2 sendok penuh kita langsung campurkan ke air. Mohon maaf kalau goyang-goyang, ini pakai sebelah tangan teman-teman saya. Nah, ini kita campur dulu. Yang kedua di sini saya masukkan kalsiumnya. Untuk kalsium dosisnya saya berikan di 2 sendok penuh ya. 2 sendok munjung lah kalau dikatakan ya. Nih. Biar enggak rontok-rontokan si bunga cabai kita teman-teman. Karena kalau rontok-rontokan ujung-ujungnya nanti buahnya kurang lebat ya. Jadi kita kalsium berikan terus sampai akhir nanti kalsium itu masuk ya kalau di fase generatif. Insektisida Andromedanya di sini saya berikan di 15 milian lah. Ini agak cair teman-teman insektisida Andromeda ini ya. Ini bau harum kalau Andromeda ya. Ini kita langsung saja aduk-aduk. Yang selanjutnya yaitu nutrisi Saka SR ya, nutrisi yang kita andalkan ya. Ini kita berikan sebanyak 2 sendok makan. Biar nanti masa generatifnya ini lebih bagus lah di pembungaan serta pembuahan. Kita masukkan Saka SR
SKSR ini kita berikan terus ya di masa-masa generatif ini, di spray ataupun dikocor teman-teman. Ini warnanya coklat ya. Yang terakhir yaitu perekat ya. Ini saya berikan di 15 mili saja. Ini perekat yang botol ini sudah mulai habis nih. Biar lebih merata menempel pada daun ya. Nah, ini kita spraykan secara merata dari bawah dan juga dari atas, biar lebih mantap lah kalau bawah atas ya nyepraynya. Dan juga spraynya kabut teman-teman. Dua balik ya, kanan dan kiri. Kita yang kanan dulu, nanti sebelah kiri kita spray.